Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua seluruh subscriber setia yang mungkin hari ini sudah memberikan support dan dukungan terhadap channel ini. Terima kasih banyak untuk kalian mungkin sudah menekan tombol subscribe, like, dan udah nge-share semua video-video kita. Khususnya untuk teman-teman yang mungkin udah rajin banget ya untuk ninggalin komentar di setiap video-video yang hari ini sudah kita share. Dan kita pun masih tetap mendoakan kalian semua agar tetap dalam keadaan sehat walafiat, dan tentunya harus masih tetap semangat ya, supaya kita bisa melewati satu persatu badai permasalahan kehidupan hari ini, termasuk di dalamnya hutang di aplikasi pinjol. Baik ya, hari ini banyak yang udah gelisah dan akhirnya menjadi stres berat ya, karena hari ini masih merasa diuber-uber sama yang namanya DC dari aplikasi pinjol. Kenapa sih kalian belum mampu melakukan pembayaran ya? Dan akhirnya hari ini banyak yang panik ya kan. Panik kalau debt kolektornya datang ke rumah. Panik kalau ngebaca semua pesan-pesan WA dari penagihan DC. Dan akhirnya timbullah pertanyaan yang baru. Kapan sih mereka ini akan berhenti menagih kalian yang belum mampu melakukan pembayaran? Dan belakangan ini malah ada yang aneh. Banyak yang bingung kenapa aplikasi-aplikasi pinjol hari ini banyak yang berhenti menagih bang. Biasanya handphone gua ini ribut banget ya, rame kayak di pasar-pasar. Dan gak tahu kenapa di akhir-akhir ini mereka itu jarang banget untuk menagih gue. Apakah mereka akan langsung datang ke rumah karena sudah tidak melakukan penagihan lagi dengan WA? Banyak ya pertanyaan-pertanyaan yang hari ini diciptakan sendiri hanya untuk menakut-nakuti dirinya sendiri. Oke, baik, kita akan kupas tuntas satu persatu. Nah, kapan sih ya DC pinjol ini akan berhenti menagih? Ya, banyak ya pertanyaan yang seperti itu, dan jawabannya tidak ada yang tahu kapan mereka ini akan berhenti menagih hutang kalian. Ya, bisa 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Bahkan hari ini banyak yang mengaku udah punya hutang di aplikasi pinjol itu selama 1 tahun. Tapi masih diuber-uber aja bang. Masih dikejar-kejar aja sama yang namanya DC dari aplikasi pinjol ini. Nah, hari ini berdasarkan pengalaman pribadi gue ya, kapan getol-getolnya ini DC aplikasi pinjol akan menguber-nguber kalian. Itu selama 3 bulan. Selama 3 bulan mereka akan terus uber-uber kalian. Lantas bang, apakah setelah 3 bulan mereka berhenti menagih? Belum tentu, dan tidak ada yang memberikan kepastian seperti itu. Hanya saja memang di antara rentang 1 sampai dengan 3 bulan ini mereka akan menguber-nguber kalian setiap hari dengan puluhan nomor-nomor baru. Nah, setelah 3 bulan secara secara mungkin karena kalian itu udah lama nggak bayar, mereka berangsur-angsur berhenti menagih, tapi tidak langsung otomatis berhenti setelah 3 bulan ya. Setidaknya yang tadinya mungkin ada puluhan nomor, mungkin hanya beberapa nomor saja yang masih terus tetap menagih kalian. Nah, itu untuk durasi penagihannya. Lantas hari ini banyak juga teman-teman yang bingung ya kan, kenapa mereka itu nggak menagih lagi bang? Apa karena memang mereka mau langsung datang ke rumah? Yang punya pemikiran seperti ini langsung stop pemikiran-pemikiran negatif ini ya. Dan jangan mempersusah diri kalian sendiri dengan pemikiran dan ketakutan-ketakutan yang sebenarnya kalian ciptakan sendiri. Nah, kalau seandainya sudah ada aplikasi-aplikasi pinjol yang mungkin sudah sedikit agak jarang menagih atau mungkin sama sekali sudah tidak menagih lagi, itu artinya mereka udah putus asa. Kalian itu memang nggak mau bayar utang, udah ditagih-tagih nggak mau bayar, ya udah deh. Sementara mereka itu masih punya pekerjaan yang lain untuk menagih debitur yang belum mampu melakukan pembayaran. Nah, apakah mereka yang sudah tidak menagih lagi ini akan mendatangkan debt kolektor lapangan ke rumah bang? Nah, durasi kalian itu gagal bayar itu sudah berapa lama? Sekalian yang telat membayar itu sudah berapa lama? Aku bang udah 2 bulan bang, udah 3 bulan bang, aku belum mampu melakukan pembayaran. Berarti di daerah itu memang sudah tidak ada DC-nya. Kalau memang di daerah kalian itu ada DC-nya, kalian itu tidak akan dibiarkan sampai dengan telat bayar sampai dengan 3 bulan 4 bulan. 1 bulan 2 bulan telat mereka sudah pasti datang kalau memang di daerah itu ada debt kolektor lapangannya. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa mereka berhenti menagih ya? Karena mereka menganggap kalian ini sudah gagal bayar.
dan kebetulan mereka itu punya tugas yang banyak untuk menagih debitur yang lain. Lantas ada juga yang mengaku, Bang, aku udah 1 tahun lebih tapi kenapa masih terus tetap diuber-uber ya sama yang namanya DC pinjol ini. Ya karena memang mungkin perusahaan tersebut masih membuat kalian itu sebagai target yang harus ditagih. Dan mungkin itu DC-nya masih tetap yang itu ya kan. Jadi mungkin PT DC-nya yang di pihak ketiga kan itu mungkin masih orangnya yang itu-itu aja dan nama kalian ada di dalam list untuk yang ditagih. Nah, jadi sekarang intinya setelah kalian mengetahui hal ini, ya kan, kalian kan tahu durasi paling kalian di Uber getol itu ya 1 sampai dengan 3 bulan. Nah, kalian jangan membiarkan diri kalian itu menjadi stres berat lalu panik berlebihan dalam 3 bulan ini. Maka kalau kalian terus membiarkan hal ini terjadi, kehidupan pribadi kita pasti akan berpengaruh ya, karena kita akan membiarkan diri kita untuk berpikir keras untuk memikirkan dan mengkaji-kaji tentang penagihan DC. Jadi kalau saran aku selama tempo 1 sampai dengan 3 bulan ini, setelah kalian ya kalau di awal-awal itu kalian stres, panik, mungkin ya selama seminggu itu ya wajar-wajar saja dan itu cukup manusiawi, tapi jangan biarkan hal itu berlanjut. Nah, sekarang apa yang harus kalian perbuat ketika hal itu terjadi kepada kalian? Yang pertama, stop panik berlebihan. Dan yang kedua, kalian kan udah menjalani ya selama seminggu penuh di Uber sama DC pinjol ini. Toh hari ini hidup kita juga nggak berubah ya. Masih tetap harus bekerja setiap pagi. Harus tetap makan dengan sarapan pagi ya. Memang harus berangkat dari rumah bekerja lagi ya kan. Jadi hari ini jangan biarkan hal itu terganggu hanya untuk memikirkan sesuatu yang hari ini sudah kalian jalani. Jadi intinya apa? Biarkan saja terlebih dahulu. Dan apa yang harus kalian lakukan? Yang pertama, angkat telepon mereka, respon WA mereka, balas WA-nya. Jelaskan saja hari ini kalian memang belum punya uang. Oh nggak bisa, Bang, ini DC-nya akan marah-marah. Mereka itu nggak mau tahu ya. Memang mereka itu dibayar, digaji dan dipekerjakan memang untuk menagih hutang yang ada di aplikasi. Jadi ya sekarang yang penting tugas kalian itu sebagai salah satu debitur yang hari ini punya etikat baik untuk melakukan pelunasan itu, balas dan respon saja. Jelaskan dengan baik bahwasannya hari ini kita memang belum punya uang. Nah, besok mereka akan bakal telepon lagi. Iya, jelas dong. Ya kan, memang tugas mereka itu. Hari ketiga nelpon lagi, Bang. Iya, jelas dong. Jelaskan juga dengan hal yang sama, hari ini kita belum punya uang. Bang, nggak mungkin dong tiap hari aku harus ngebalas WA, harus merespon telepon mereka. Hari ini toh aku kan hari ini sedang bekerja, Bang. Nah, setelah 3 kali kalian menjelaskan bahwasannya hari ini memang kalian belum punya uang dan mungkin penagihan mereka itu sudah mengganggu pekerjaan kalian, sudah membuat kalian ini mungkin jadi panik berlebihan, tidak usah dibalas lagi, itu menjadi hak kalian. Setelah di awal kalian merespon dengan baik dan memberikan penjelasan. Nah, kalau memang ada etikat baik, kapan sih kira-kira kita ini gajian? Ya kasih tahu saja tanggalnya kapan. Loh Bang, aku udah nggak bisa lagi mastiin kapan aku bisa bayar utang. Ya udah, yang penting kalian itu jangan panik berlebihan dan jangan lagi gali lubang tutup lubang. Dan aku pun masih tetap menyarankan kita semua agar untuk tetap membersihkan niat, meluruskan pikiran ya kan. Ketika nanti kita memang punya uang ya kita akan bayar dan cicil satu persatu aplikasi-aplikasi yang hari ini mungkin sudah kita pinjam ya kan. Jadi semua masalah aplikasi pinjol ini akan kembali kepada diri kita sendiri. Bagaimana cara kita menanggapi sebuah masalah yang hari ini harus kita hadapi. Dan untuk kalian yang mungkin hari ini sedang panik-panik dan mungkin masih sibuk banget buat cari pinjaman dana talangan kepada keluarga, kepada saudara, kepada teman kerja, hentikan sekarang dan jangan diteruskan. Itu tidak akan menyelesaikan masalah kalian. Yang ada nanti kalian tambah pusing. Apalagi yang punya pemikiran setelah minjem sama teman dibayarkan ke aplikasi. Nah, dengan harapan bisa untuk minjol di aplikasi itu lagi dan ternyata malah nggak bisa. Maka kita akan lebih kewalahan lagi untuk mencari dana talangan untuk membayarkan uang yang tadi kita pinjam sama teman. Nah, jadi hari ini jangan tambahi masalah pribadi kalian itu. Jadi cukup aja masalahnya itu di online. Jangan lagi tambahi dengan masalah yang ada di dunia nyata.
ya. Oke, jadi mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan dan mudah-mudahan video ini bermanfaat ya untuk menambah pengetahuan dan wawasan teman-teman yang mungkin hari ini sedang bertanya-tanya kapan sih mereka ini akan berhenti menagih. Jawabannya tidak ada yang bisa memastikan. Namun berdasarkan pengalaman pribadi 1 sampai dengan 3 bulan ke depan kalian memang akan diuber-uber terus-terusan. Oke, jadi mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.